Halo semuanya, selamat datang di saluran nutrisi cerdas. Saya Dr. Budi Santoso. Kesalahpahaman bahwa suplemen mahal akan melindungi mata Anda adalah jebakan. Anda hanya sibuk mengonsumsi suplemen dalam jumlah banyak, tetapi justru melewatkan waktu emas yang sebenarnya sangat penting. Harap ingat satu kebiasaan pagi yang akan saya beritahukan hari ini. Hadirin sekalian, hari ini saya benar-benar ingin membuka mata Anda tentang kebenaran yang sesungguhnya. Apakah saat ini di atas meja makan, Anda berjejer botol-botol suplemen mata? Jika mata terasa agak buram, apakah Anda langsung berlari ke apotek dan berkata, "Tolong berikan saya lutein." Sebagai seorang dokter, saya katakan dengan tegas kepada Anda, harapan bahwa suplemen-suplemen itu akan mengembalikan kejernihan mata Anda seperti sedia kala harus Anda lepaskan sekarang juga. Justru banyak orang yang merasa aman hanya dengan mengandalkan suplemen padahal mereka sedang membiarkan penyakit tumbuh diam-diam di dalam mata mereka. Kisah Ibu Siti Aminah, seorang lansia berusia 80 tahun, yang datang menemui saya bulan lalu sangat membekas di hati saya. Beliau adalah seseorang yang seumur hidupnya mengurus anak-anaknya dan satu-satunya hiburannya adalah merajut dengan tangannya yang terampil. Namun sejak beberapa tahun lalu penglihatannya mulai berubah buram, seolah-olah ada kabut di depan matanya. Karena takut membuat anak-anaknya khawatir, beliau tidak mengatakan apa-apa dan membeli sendiri lutein mahal yang katanya bagus di iklan TV lalu meminumnya tanpa terlewat satu hari pun selama 3 tahun. Beliau menghabiskan jutaan rupiah hanya untuk biaya suplemen, tetapi ketika akhirnya datang menemui saya, kataraknya sudah sangat parah. Hingga papan nama toko di pinggir jalan pun sulit beliau baca. Ketika saya menjelaskan hasil pemeriksaannya, beliau memegang erat tangan saya dan matanya berkaca-kaca. "Dokter, saya sudah minum obat mahal itu selama 3 tahun, kenapa mata saya jadi begini?" tanyanya. Hati saya terasa sangat berat mendengarnya. Hadirin sekalian, inilah yang saya sebut pengkhianatan lutein. Lutein hanya membantu bagi mereka yang memiliki masalah pada bagian tertentu yang disebut makula. Tetapi itu bukan obat ajaib yang dapat mencegah atau menyembuhkan penyakit mata terkait penuaan seperti katarak. Namun karena rasa cemas yang tak beralasan, kita membuang uang dan waktu yang berharga. Statistik menunjukkan situasi yang lebih serius. Di negara kita, di antara lansia berusia 70 tahun ke atas, 9 dari 10 orang menderita katarak. Ini hanyalah salah satu fenomena penuaan yang wajar terjadi seiring bertambahnya usia. Namun masalahnya adalah usia penderita kini menjadi jauh lebih muda dibandingkan sebelumnya. Sekarang banyak pasien usia 40 koman atau 50 koman yang sudah harus naik ke meja operasi. Penyebabnya ada pada ponsel pintar yang tidak pernah lepas dari tangan kita setiap hari dan pola makan yang salah. Psikologi ingin menebus kesalahan karena telah menyiksa mata dengan hanya menelan sebutir suplemen, justru membuat mata kita rusak lebih cepat. Oleh karena itu, hari ini saya ingin memberikan solusi yang sangat istimewa untuk Anda. Hanya dengan menonton video ini sampai selesai, Anda tidak hanya akan menghemat biaya suplemen ratusan ribu hingga jutaan rupiah setiap bulan, tetapi juga akan memiliki mata yang sehat sehingga bisa membaca surat dari cucu tanpa kacamata. Baka, saya berjanji akan memberikan 3 hal hari ini. Pertama, saya akan mengungkapkan 2 menu sarapan yang memberikan efek 100 kali lebih kuat daripada pil lutein mahal. Kedua, saya akan menunjukkan kebiasaan fatal yang sering Anda lakukan tanpa sadar sebelum tidur, yang membuat lensa mata mengeras seperti gumpalan protein. Terakhir, saya akan memberitahu rahasia perawatan mata yang sangat sederhana, yang dapat menunda penuaan mata lebih dari 10 tahun tanpa operasi. Cerita hari ini akan menjadi informasi yang sangat penting yang akan menerangi sisa hidup Anda. Apakah Anda siap untuk melihat dunia yang cerah kembali bersama saya? Jika Anda menantikan video hari ini, silakan tekan tombol suka like di bawah sekarang juga. Dan jika Anda menuliskan kata harapan di kolom komentar, saya akan lebih bersemangat untuk menjaga kesehatan Anda. Nah, hadirin sekalian, mohon fokus sekarang. Hal pertama yang saya resepkan untuk Ibu Siti Aminah yang berusia 80 tahun bukanlah suplemen impor mahal, melainkan sayuran yang ada di dapur rumah kita. Mulai sekarang siapkan kertas untuk mencatat apa yang akan saya sampaikan. Atau Anda harus menunjukkan bagian ini kepada anak-anak Anda. Solusi pertama adalah meminum jus yang terbuat dari 5 batang kale, 1 buah wortel, dan setengah buah apel setiap pagi saat perut kosong. Anda harus tahu persis mengapa saya menyarankan jus hijau ini daripada suplemen mahal. Pil lutein yang Anda beli di apotek hanyalah satu komponen tertentu yang diekstrak secara buatan di pabrik. Namun tubuh kita tidak sesederhana itu. Dalam 100 gram kale tidak hanya terkandung 11 miligram lutein yang setara dengan 1 butir suplemen, tetapi juga mengandung zeaxanthin vitamin C dan vitamin E,
serta komponen antioksidan lainnya secara bersamaan dalam keadaan alami. Mari saya berikan perumpamaan. Jika pil suplemen ibarat mengganti satu bola lampu yang rusak dengan susah payah, maka jus hijau kale ibarat mengganti seluruh kabel tua di rumah dengan yang baru dan menstabilkan tegangannya. Karena berbagai nutrisi saling bekerja sama dan menciptakan efek sinergi kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan pil. Alasan mengapa wortel ditambahkan adalah karena beta-karoten. Komponen ini adalah bahan utama yang tak tergantikan untuk membuat protein bernama rhodopsin yang mendeteksi cahaya di retina mata kita. Jika kekurangan wortel, penglihatan malam akan memburuk dan sindrom mata kering di mana permukaan mata mengering akan menjadi parah. Menambahkan apel bukan hanya karena rasanya. Pektin dalam apel adalah pahlawan utama yang membantu lutein dan beta-karoten yang larut dalam lemak agar terserap sempurna ke dalam tubuh kita. Sangat penting untuk meminumnya saat perut kosong di pagi hari. Ini karena ketika lambung kita kosong, nutrisi alam ini bergerak paling cepat ke usus halus sehingga tingkat penyerapannya mencapai puncaknya. Cobalah minum ini secara rutin selama 3 bulan. Anda akan merasakan pengalaman di mana dunia yang tadinya buram menjadi cerah, seolah-olah kacamata Anda baru saja dibersihkan. Jika Anda sudah meminum jus hijau kale ini, ada satu hal lagi yang harus Anda minum 30 menit kemudian. Jika jus kale menjaga mata kita dari sisi makula, maka minuman kedua ini akan menuntaskan masalah pembuluh darah, kapiler mata yang berharga, dan kelelahan mata. Saya akan menjelaskan satu hal lagi sebelum menjelaskan minuman kedua ini, jadi tolong tetap fokus sampai akhir. Kedua, ada tindakan fatal yang harus Anda hentikan sekarang juga, yaitu melihat ponsel di tempat tidur dengan lampu dimatikan. Hadirin sekalian, pupil mata kita akan membuka pintu gerbangnya lebar-lebar di tempat gelap untuk menerima lebih banyak cahaya sekecil apapun. Namun apa yang terjadi jika cahaya kuat dari ponsel tiba-tiba masuk melalui gerbang yang terbuka lebar itu? Lensa di dalam mata kita tidak akan mampu menahan energi berlebihan ini dan perlahan-lahan berubah menjadi keruh seperti putih telur yang memutih matang di atas wajan panas. Inilah prinsip mengerikan terjadinya katarak. Yang lebih buruk adalah posisi melihat ponsel sambil tengkurap. Dalam posisi tengkurap karena gravitasi lensa mata akan condong ke depan dan menutup saluran keluarnya air di dalam mata. Akibatnya tekanan bola mata atau tekanan intraokular akan naik drastis. Seperti selokan yang tersumbat membuat air meluap, jika tekanan mata naik, saraf optik akan rusak dan ini adalah jalan pintas menuju kebutaan yang disebut glaukoma. Bukankah Anda tidak ingin mendapatkan glaukoma di atas katarak? Jadi pastikan untuk menyalakan lampu di tempat gelap dan meskipun Anda melihat ponsel Anda harus menjaga postur tubuh yang benar. Jika Anda hanya mematuhi dua hal yang saya sampaikan hari ini dengan benar, kesehatan mata Anda sudah berhasil diselamatkan lebih dari separuhnya. Jangan simpan informasi berharga ini sendirian. Bagikan video ini sekarang juga melalui WhatsApp kepada teman-teman berharga atau keluarga Anda. Satu kali tombol bagikan yang Anda tekan bisa menjadi tali penyelamat yang menjaga penglihatan orang yang Anda cintai. Jika Anda sudah membagikan video ini, silakan tinggalkan komentar singkat bagikan. Saya akan memeriksa dan menyemangati Anda satu persatu. Nah, hadirin sekalian, sekarang giliran kita membangun perisai pelindung mata yang kuat dan membasuh kelelahan yang sudah menumpuk. Tadi saya katakan ada sesuatu yang wajib diminum 30 menit setelah minum jus kale, bukan? Itu adalah yogurt blueberry. Saya akan menjelaskan dengan sangat mudah keajaiban apa yang dilakukan butiran ungu ini untuk mata Anda. Pertama-tama, aturan yang paling penting adalah blueberry harus dimakan 30 menit setelah meminum jus kale. Mengapa demikian? Karena prinsip penyerapan tubuh kita. Lutein dalam kale bersifat larut dalam minyak, sedangkan antosianin dalam blueberry bersifat larut dalam air. Jika dua jenis zat yang sifatnya sangat berbeda ini masuk ke dalam tubuh secara bersamaan, mereka akan berebut untuk diserap lebih dulu, dan akhirnya nutrisi yang penting justru terbuang keluar. Itulah sebabnya cara konsumsi paling cerdas adalah dengan memberi jeda waktu 30 menit. Ada 3 alasan utama mengapa blueberry disebut sebagai perisai alami mata. Pertama, antosianin dalam blueberry memperkuat pembuluh darah kapiler yang sangat halus di dalam mata. Retina mata kita terdiri dari pembuluh darah yang lebih tipis dari rambut yang terjalin seperti jaring laba-laba untuk membawa nutrisi. Seiring bertambahnya usia pembuluh darah ini melemah dan pecah, menyebabkan penyakit menakutkan seperti degenerasi makula, tetapi blueberry memperbaiki dinding pembuluh darah yang lemah ini sekuat semen. Kedua, membantu sintesis ulang komponen bernama rhodopsin yang memungkinkan kita melihat benda dengan baik di tempat gelap. Seiring bertambahnya usia, Anda takut menyetir di malam hari dan sulit mencari barang di kamar gelap, bukan? Itu karena rhodopsin tidak diproduksi secepat dulu.
Blueberry secara drastis meningkatkan kecepatan regenerasi rodopsin ini untuk menjaga penglihatan malam Anda. Ketiga, menghilangkan radikal bebas di mata untuk segera meredakan rasa lelah, mata kering, dan buram. Tapi kenapa harus dimakan bersama yogurt? Bakteri asam laktat probiotik dalam yogurt berperan membuka jalan agar komponen efektif blueberry lebih mudah diserap di usus kita. Saya juga memberikan resep yogurt blueberry ini kepada Ibu Siti Aminah, dan beliau sangat senang karena merasa matanya langsung terbuka lebar setiap pagi. Anda juga harus mengingat metode konsumsi jeda waktu ini. Selanjutnya ada teknik pernapasan mata yang wajib Anda praktekkan sehari-hari, yaitu aturan 20,20,20. Jika Anda sudah melihat ponsel atau buku selama 20 menit, Anda wajib melihat ke tempat yang jauh setidaknya 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik. Di dalam mata kita ada otot yang sangat kecil untuk mengatur fokus. Jika kita terus melihat jarak dekat otot ini, akan mengeras dalam keadaan tegang seperti karet yang ditarik kencang. Saat itulah jika Anda melihat ke tempat jauh otot yang tegang itu akhirnya bisa beristirahat dan kembali ke posisi semula. Selain itu, saat berkonsentrasi pada sesuatu jumlah kedipan mata kita berkurang menjadi sepertiga dari biasanya. Air mata menjadi kering menyebabkan luka mikroskopis pada kornea dan peradangan. Istirahat 20 detik adalah waktu yang sangat berharga untuk menyuplai air kehidupan, yaitu air mata ke mata yang kering. Terakhir, saya akan menunjukkan satu lagi tindakan yang mutlak tidak boleh dilakukan. Jangan pernah mengucek mata dengan tangan saat terasa gatal. Mata Anda jauh lebih sensitif dari yang Anda kira. Mengucek mata sama seperti menggosok lensa kamera mahal dengan pasir kasar. Jika Anda mengucek mata dengan keras, tali-tali tipis yang menopang lensa mata bisa putus atau posisinya bisa bergeser. Jika lensa mata bergoyang, tentu saja katarak akan datang lebih cepat dan jika parah bisa terjadi tragedi robeknya retina. Jika gatal jangan dikucek, tetapi basahi handuk bersih dengan air dingin dan tekan perlahan atau teteskan air mata buatan untuk membilas benda asing. Jangan lupa bahwa tangan adalah tempat yang paling banyak kumannya di tubuh kita. Rahasia-rahasia yang saya bagikan hari ini akan membuat mata berharga Anda 10 tahun lebih muda. Saya sangat berharap video ini menjadi pelita kecil bagi masa tua Anda yang sehat. Agar tidak ketinggalan informasi kesehatan bermanfaat yang akan saya sampaikan selanjutnya, silakan tekan tombol subscribe, langganan, dan tombol pengaturan notifikasi sekarang juga. Satu klik dari Anda menjadi pendorong terbesar bagi saya untuk mencari dan meneliti informasi yang lebih baik. Nah, sekarang saya akan membuatkan jadwal harian untuk Anda berdasarkan metode nyata yang membuat Ibu Siti Aminah 80 tahun mendapatkan kembali kesehatan matanya hingga bisa memasukkan benang ke lubang jarum dalam waktu 3 bulan. Yang lebih penting daripada sekadar tahu teorinya adalah praktek penerapannya dalam kehidupan saya hari ini juga. Jadwal ini adalah rutinitas kesehatan mata paling efisien yang telah saya verifikasi saat merawat ribuan pasien. Jadi mohon diingat baik-baik. Pukul 06.00 pagi. Begitu bangun tidur, Ibu Siti meminum segelas air hangat kuku secara perlahan. Selama tidur, tubuh kita kekurangan cairan, dan minum air saat ini akan melembabkan selaput lendir mata. Kemudian lakukan peregangan ringan untuk membantu sirkulasi darah. Pukul 06.15 pagi. Beliau pergi ke dapur dan membuat jus kale wortel dan apel yang saya sebutkan tadi. Poin pentingnya di sini adalah jangan meminumnya sekaligus dengan cepat, tetapi minumlah perlahan sambil membiarkannya berputar di dalam mulut. Dengan begitu nutrisi akan bercampur dengan air liur dan lebih mudah diserap. Pukul 06.45 pagi. Tepat 30 menit setelah minum jus, beliau makan secangkir yogurt blueberry. Antosianin ungu dari blueberry akan memperkuat pembuluh darah halus mata. Saat sarapan beliau memegang prinsip yang sangat penting, yaitu metode makan terbalik. Makanlah sayuran atau lalapan yang ada di meja terlebih dahulu, dalam jumlah cukup, baru kemudian makan protein seperti ikan atau tahu. Nasi dimakan paling terakhir, cara ini bisa mencegah lonjakan kadar gula darah secara drastis. Karena jika gula darah naik, tiba-tiba protein lensa mata kita akan berubah menjadi lengket seperti direndam gula yang memicu katarak. Pukul 03.00 sore, Ibu Siti menyebut waktu ini sebagai waktu spa mata. Beliau membasahi handuk bersih dengan air hangat sekitar 40 derajat Celcius dan meletakkannya di atas mata selama 15 menit sebagai kompres hangat. Di kelopak mata kita terdapat kelenjar kecil yang mengeluarkan minyak. Seiring bertambahnya usia minyak ini mengeras dan menyumbat lubang kelenjar. Kompres hangat akan mencairkan minyak yang keras ini sehingga minyak sehat yang melapisi air mata bisa keluar dengan lancar.
Bagi penderita mata kering, kompres ini jauh lebih efektif daripada suplemen. Di malam hari beliau menonton TV dengan mematuhi aturan 20,20,20 secara ketat. Setelah 20 menit menonton, beliau memandang gunung atau bangunan di luar jendela selama 20 detik untuk mengendurkan ketegangan otot mata. Dan pukul 10.00 malam. Sebelum tidur, beliau sama sekali tidak menyentuh ponsel pintar. Beliau menanamkan dalam-dalam peringatan saya bahwa melihat ponsel di kamar gelap sama dengan menuangkan racun ke dalam mata. Nah, sekarang saya akan merangkum 3 pertanyaan yang paling sering Anda tanyakan beserta dasar medisnya. Pertama, banyak yang bertanya apakah suplemen lutein yang sedang dikonsumsi harus segera dibuang. Berdasarkan hasil penelitian otoritatif, AREDS2 lutein hanya bermakna bagi pasien yang sudah memiliki penyakit makula. Bagi orang sehat meminumnya untuk tujuan pencegahan belum terbukti efektif secara ilmiah. Jadi daripada bergantung pada suplemen, cobalah terapkan diet kale dan blueberry yang saya sarankan terlebih dahulu. Jika masih ada sisa suplemen, bijaksanalah dengan hanya meminum setengah dari dosis harian yang dianjurkan. Kedua, peringatan bagi perokok. Ada hasil penelitian mengejutkan bahwa jika perokok mengonsumsi suplemen lutein atau beta-karoten, dosis tinggi risiko kanker paru-paru meningkat hingga 28%. Ini karena pada perokok yang memiliki stres oksidatif tinggi, asupan antioksidan tertentu yang berlebihan justru dapat membantu pertumbuhan sel kanker. Jika Anda merokok, hentikan suplemen berbentuk pil sekarang juga, dan Anda wajib mengonsumsinya secara alami melalui sayur dan buah. Ketiga, Anda pasti bingung kapan harus melakukan operasi katarak. Jawaban saya jelas. Operasi harus didasarkan pada seberapa tidak nyamannya kehidupan Anda, bukan hanya angka hasil pemeriksaan. Jika Anda kesulitan membaca koran atau merasa bahaya saat menyetir, itulah waktu yang tepat. Sebelum itu terjadi, yang terbaik adalah memperlambat prosesnya dengan kebiasaan hidup yang saya ajarkan. Daripada terburu-buru operasi, lebih baik memperkuat daya tahan mata terlebih dahulu. Apakah Anda akan mempraktikkan rutinitas yang saya ajarkan hari ini mulai sekarang? Jika Anda siap mempraktikkannya, silakan tinggalkan komentar dengan 2 kata. Akan lakukan atau siap praktik dengan penuh semangat di kolom komentar. Satu kata yang Anda tinggalkan akan menjadi awal yang luar biasa untuk membuat mata Anda kembali cerah. Juga berikan pesan dukungan kepada orang lain yang berkomentar. Jika dilakukan bersama, kita bisa mempraktekkannya lebih lama. Saya akan mendukung tekad Anda dengan sepenuh hati. Hadirin sekalian, sekarang kita telah sampai di akhir perjalanan panjang ini. Saya penasaran gema seperti apa yang ditinggalkan cerita saya hari ini di dalam hati Anda. Sebenarnya fakta bahwa Ibu Siti Aminah 80 tahun bisa kembali memasukkan benang ke jarum dan menulis surat langsung untuk cucunya bukanlah karena keajaiban medis yang luar biasa. Itu hanyalah hasil dari ketulusan-ketulusan kecil yang menumpuk seperti mencuci sayuran di dapur setiap pagi dan mengistirahatkan mata pada waktu yang ditentukan. Tubuh kita pasti akan memberikan jawaban yang jujur sesuai dengan seberapa baik kita merawatnya. Mari kita tanamkan kembali poin-poin inti yang saya sampaikan hari ini di dalam hati. Pertama, ingatlah bahwa obat sesungguhnya untuk menjaga penglihatan sehat Anda bukan ada di apotek, melainkan di dapur Anda. Jus kale wortel dan apel yang diminum saat perut kosong di pagi hari akan meniupkan vitalitas yang kuat ke makula dan retina. Anda lebih dari pil lutein mahal manapun. Dan yogurt blueberry yang dimakan 30 menit kemudian akan menjadi perisai ungu yang memperkuat pembuluh kapiler mata dan membasuh kelelahan yang menumpuk. Percayalah pada hadiah alam yang tumbuh dari tanah daripada tergoda oleh kalimat iklan suplemen yang indah. Kedua, mulai hari ini Anda harus benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada kebiasaan buruk yang mengancam lensa mata berharga Anda. Layar ponsel pintar yang bersinar sendirian di kamar gelap bagaikan pisau tak kasat mata yang perlahan membutakan mata Anda. Cahaya kuat yang masuk saat pupil terbuka lebar akan mengeraskan protein lensa dan meningkatkan tekanan mata mengundang glaukoma. Juga ingatlah bahwa satu sentuhan tangan yang mengucek mata, karena gatal tanpa sadar, dapat meninggalkan luka yang tak terhapuskan seumur hidup pada kornea dan lensa mata yang berharga. Ketiga, sedikit kelonggaran dalam rutinitas sehari-hari akan membuat mata Anda 10 tahun lebih muda. Aturan 20,20,20, yaitu memandang tempat jauh selama 20 detik setiap 20 menit adalah istirahat paling manis bagi otot mata Anda. Selain itu, kebiasaan kecil mendahulukan makan sayur saat makan akan menjadi benteng kokoh yang melindungi mata Anda dari lonjakan gula darah. Saya Dr. Budi Santoso berjanji dengan percaya diri sebagai dokter bahwa jika Anda mempraktekkan 3 hal ini dengan benar, masa tua Anda akan jauh lebih cerah dan jelas daripada sekarang.
Hadirin sekalian, mata yang menjadi buram dan tenaga yang menurun seiring bertambahnya usia adalah hukum alam. Tidak ada yang bisa menghentikan waktu yang berlalu. Namun memperlambat laju waktu tersebut dan meningkatkan kualitas hidup sepenuhnya bergantung pada pilihan Anda. Jika mata tidak bisa melihat, kita tidak bisa merekam pemandangan dunia yang indah maupun senyuman orang-orang yang hidup di dalamnya dengan baik. Penglihatan bukan sekadar indera, melainkan aset paling berharga yang menjaga martabat hidup kita. Cobalah praktekkan apa yang saya sampaikan hari ini satu persatu dan rasakan sendiri perubahan pada mata Anda. Awalnya mungkin terasa merepotkan dan mengganggu, tapi bertahanlah selama 3 bulan saja. Seperti Ibu Siti Aminah, Anda juga pasti akan merasakan kegembiraan saat dunia kembali menjadi cerah. Saat itu tiba, tolong beritahu saya. Kabar gembira dari Anda adalah kepuasan dan kebahagiaan terbesar saya dalam menjaga tempat ini. Terima kasih banyak telah mendengarkan cerita saya dalam waktu yang lama hari ini. Jika video ini memberikan bantuan nyata bagi kesehatan mata Anda, tolong sebarkan juga kepada orang-orang berharga di sekitar Anda. Informasi yang baik semakin dibagi semakin besar nilainya. Jika Anda belum menekan tombol subscribe dan pengaturan notifikasi, silakan tekan sekarang juga. Kedepannya saya akan kembali dengan cara-cara bijak agar Anda bisa menjaga kesehatan sendiri sebelum melangkah ke pintu rumah sakit. Sekian dari saya, dokter kepercayaan Anda. Terima kasih.